Semuanya, nama saya Federico Hartanto dari kelas XMI IPA 3 nomor 12. Nah, sekarang di podcast saat ini saya akan menampilkan untuk buku Zero Emotion. Zero Emotion ini untuk bukunya itu untuk berpikir tenang untuk menggapai kesuksesan. Dan penulis buku ini adalah Anas Al-Mansur namanya di sini. Nah, di buku ini kita diajarkan bahwa hidup sudah selayaknya memiliki masalah, sebab masalah adalah tanda bahwa manusia bergerak dan bertumbuh. Meskipun tanpa berat untuk dihadapi, sebesar apapun masalah dapat diselesaikan dengan ketenangan hati dan pikiran yang benar. Ketenangan hati ini disesuaikan dengan cara pandang. Masalah akan terselesaikan, kesuksesan pun didapatkan. Nah, di buku ini juga adanya prakata. Itu adanya memulai itu mudah, melangkah juga mudah. Nah, yang berat itu apa? Coba. Yang berat itu apa? Mempertahankan konsistensi agar tetap melangkah walaupun dihadang beragam masalah. Ya, dalam hidup pasti ada namanya muncul, itu pasti ada masalah. Waktu lahir aja, waktu kecil aja lah, itu ada masalah, yaitu bergerak untuk jalan. Ya, itu pun harus ada berlatih dan belajar untuk berjalannya supaya bisa bagus. Nah, kecil aja sudah ada masalah, apalagi sudah dewasa, itu pasti ada masalahnya juga. Masalahnya yang kita harus selesaikan yaitu ada apa aja waktu sudah besar. Contohnya kalau masih kita sekolah, ya sekolah. Habis itu masalah kalau sudah besar, dewasa, masalah di kantor, rumah tangga, masyarakat, terus masalah kesehatan, finansial, dan beragam masalah lainnya yang banyak kehidupan kita ini. Nah, meskipun ada wujud masalah tersebut, itu formulanya sama, yakni apa yang kita anggap sebagai masalah muncul karena kita belum berhasil menyelesaikannya. Nah, kalau sudah berhasil menyelesaikannya, berarti masalah itu sudah tuntas, sudah selesai. Nah, untuk membuat masalahnya itu selesai, kalian bisa baca dalam buku Zero Emotion ini, yaitu ya bisa misalkan masalahnya dengan tenang, dengan hati pikiran yang tenang juga. Nah, kalau misalnya kita nggak usah baca buku ini tapi bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik dan benar, itu ya bisa juga melalui hati dan pikiran kita, itu bisa melogikanya sendiri dengan mengelolanya sendiri tanpa buku seperti ini. Itu ada, memang ada seperti orang seperti itu. Nah, di buku ini itu ada namanya daftar isi. Daftar isinya pun bagus-bagus juga. Seperti yang pertama adalah Anda adalah hati yang tenang. Pentingnya ketenangan hati. Ketenangan hati memengaruhi keputusan. Ketenangan hati dan keberhasilan semua berawal dari dalam. Persepsi atau sudut pandang, disiplinan diri, konsistensi, percaya diri. Waktu adalah fondasi kesuksesan. Manajemen diri yang baik, manajemen diri yang buruk. Terus adanya parameter sederhana manajemen diri, tipe orang yang bergerak, pentingnya tujuan hidup, goal setting, motivasi diri, komunikasi diri dengan ikhlas, kata hati, berani bertindak, manajemen kegagalan, cara menghadapi kegagalan, sedekah dengan menggunakan otak kanan, mengendalikan diri untuk menemukan solusi, menyelesaikan masalah itu mudah, pentingnya sikap, sikap mental pemenang, tegas dan santun, kelemahan diri atau egois, bersikap dewasa, meredam amarah dengan relaksasi, deposit sukses. Nah, seperti itu. Dan terus adanya yang saya suka dalam daftar isi ini ada satu yang paling aku suka, yaitu ada dua, tipe orang yang bergerak dan pentingnya tujuan hidup. Ya, tipe orang yang bergerak itu ada tiga tipe, yaitu ada tipe follower hanya mengikuti, terus tipe apa itu terpaksa, dan tipe fighter dan petarung pantang menyerah. Nah, di tiga tipe itu follower itu cuma hanya mengikuti aja. Kalau mengikuti itu hanya cuma ada tiga, diri kita, kehidupan, jalan hidup, dan tujuan hidup. Nah, kalau tipe force atau terpaksa, terjepit, itu diri kita. Nah, kalau terpaksa kan ada tantangannya pasti, tantangan, kehidupan, tujuan hidup. Kalau tipe fighter, nah itu paling bagus tuh, the best. Itu diri kita, rintangan, hidup, jalan hidup, rintangan, kehidupan, tujuan. Nah, habis tujuannya tercapai, maka adanya namanya sukses. Nah, terus yang satunya lagi itu pentingnya tujuan hidup. Nah, sangat penting tuh tujuan hidup. Jadi ya sebelum memikirkan untuk melangkah ke depan untuk suksesnya, kita pasti harus mikir tujuannya hidupnya kita itu harus kemananya dulu. Ya, itu bisa dijelaskan di sini. Oke, makasih nih video dari saya. Semoga bermanfaat dan kalian bisa suka dengan video ini. Makasih, goodbye and see you again.